kita akan mempelajari soal berpikir dan pola berpikir. Apa yang dimaksud dengan berpikir? Berpikir itu adalah aktivitas mental, artinya juga kerja yang dilakukan oleh sel-sel otak. Kerja mental berarti juga kerja pikir atau kerja budi. Maka kita juga harus memahami bahwa itu bukan aktivitas fisik, artinya kerja tangan atau badan atau otot. Dan juga ini bukan kerja mekanistik, artinya yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Semuanya ada di dalam kepala kita. Itu yang pertama. Kerja mental atau aktivitas mental, kerja sel-sel otak. Kemudian yang kedua, berpikir itu merefleksikan atau memantulkan realitas. Artinya, di depan kita itu ada realitas. Misalkan contohnya mobil. Mobil yang kemudian kita lihat itu akan dipotret atau akan difoto, dan kemudian di dalam kepala kita akan menghasilkan sebuah gambar, yaitu gambar mobil. Ini yang dinamakan dengan merefleksikan atau memantulkan. Realitas ada di depan kita, konkret, dan semuanya itu dicetak ulang di dalam gambar atau dalam bentuk image di dalam pikiran kita. Kerja otak seringkali juga terkesan lintasan-lintasan gambar-gambar. Kalau Anda kemudian melihat diri sendiri pada saat Anda berpikir, maka dalam kepala Anda itu banyak lintasan-lintasan gambar. Entah itu peristiwa, entah itu orang, entah itu kejadian, entah itu situasi, keadaan, dan sebagainya. Pikiran kita bergerak atau bekerja dalam gambar-gambar. Contoh yang paling sederhana, Anda silahkan kemudian melihat kembali pengalaman pada saat Anda memilih pacar misalkan. Dan Anda harus membandingkan dua orang sebagai pilihan. Maka di sana ada gambar-gambar, entah itu wajah, entah itu peristiwa bersama dengan dia, ataupun kejadian-kejadian yang menarik. Sekali lagi, berpikir itu merefleksikan realitas. Realitas itu difoto dan itu ada dalam pikiran kita. Pikiran kita bekerja berdasarkan gambar-gambar tersebut. Selanjutnya, pertanyaannya adalah, dan tadi saya sebenarnya sudah menyinggung, kalau realitas ada di depan kita, sementara kerja otak itu atau kerja mental itu ada di dalam kepala kita, apa korelasi atau apa yang menghubungkan antara realitas yang ada di luar dengan apa yang ada di dalam kepala kita? Satu, yaitu indera. Secara umum Tuhan memberikan 5 indera. Anda sudah tahu apa itu. Dari indera itu kita bisa mengenal realitas di dunia dan kemudian bisa memotret atau memantulkan, mengambil gambar yang tersimpan di dalam kepala kita. Selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan aktivitas berpikir. Artinya pada saat kita berpikir, kita itu berbuat apa, atau otak kita itu bekerja seperti apa. Hemat saya ada 3. Yang pertama, menangkap. Pikiran kita itu menangkap. Kita mengetahui, kemudian memberi nama, mencermati, mengerti atas apa yang ada di luar kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu menghubungkan apa yang kita pahami dalam suatu peristiwa atau hal, kemudian ada peristiwa atau hal yang lain, dan hubungan di antara keduanya bagaimana. Lihat beberapa kunci istilah ini. Menyatukan, mengaitkan, mengkorelasikan, mengasosiasikan, memisahkan, menceraikan, membedakan. Itu kerja otak. Kita tahu mana hitam, mana putih. Kita juga tahu mana yang termasuk pakaian, mana yang termasuk alat tulis, mana yang termasuk pelajar, mana yang dimaksudkan dengan pekerja. Anda bisa mengelompokkan, tapi juga bisa menceraikan atau memisahkan.
Ini karena kita menghubungkan satu hal dengan hal yang lain. Dan itu kerja pikir atau berpikir. Kata kuncinya adalah menghubungkan. Saya ulang, satu, menangkap. Yang kedua adalah menghubungkan. Dan yang ketiga adalah mencipta atau menciptakan. Artinya apa? Ada hal yang kita tangkap kita hubungkan satu dengan yang lain, entah dengan tadi istilahnya menceraikan atau kemudian menyatukan, mengaitkan atau kemudian membedakan. Selanjutnya adalah kita mengimajinasikan, kita meng-create, kita merakit. Kalau ada awan, awan itu tidak berbentuk, tetapi awan itu bisa kita lihat seolah-olah gajah. Kita sudah tahu gajah, kita tahu gambar gajah seperti apa. Dan pada saat kita melihat awan, seolah-olah awan itu bentuknya seperti gajah. Anda bisa melihat. Atau Anda sudah kenal dengan bapak Anda. Dan kemudian pada suatu saat Anda berjalan, Anda bertemu dengan orang lain. Dan Anda sekilas langsung keingat, orang itu mirip dengan bapak saya. Saya masih menghubungkan, tapi juga meng-create, menciptakan satu pengalaman tertentu. Contoh yang lain yang kemudian bisa kita lihat cukup konkret adalah misalkan adanya pengalaman dan kemudian tidak ada istilah yang cukup untuk ini sebenarnya apa. Anda pernah mengalami sesuatu, tapi Anda tidak bisa mengungkapkan. Saya mengambil contoh yang paling sederhana, Syahrini dengan mengatakan sesuatu. Kamu itu sesuatu bagi saya. Apa yang dimaksud dengan sesuatu? Hal yang khas, unik, yang istimewa, sekaligus ada di hati, dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan dengan sesuatu. Sebagai satu istilah, sesuatu itu sudah ada. Apa yang dimaksud dengan sesuatu? Tetapi di mulut Syahrini, dia menciptakan sesuatu atau menciptakan makna baru dari istilah sesuatu. Anda bisa menciptakan hal-hal yang lain atau istilah-istilah yang lain, atau menciptakan hal-hal yang seperti inovasi. Kalau Anda kemudian masuk ke dunia industri, di sana ada banyak inovasi-inovasi. Saya tidak akan membahas lebih panjang dan lebar soal inovasi, tapi bahwa ada sesuatu kemudian itu dibuat baru dengan menambahkan performa yang lebih baik, mengurangi kendala-kendala atau hal negatif dari produk yang sudah ada. Ini mencipta.